Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Vicky Firdaus. Oke, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai database numerical. Setelah kita belajar teori di bab 9, kita akan belajar praktikum. Jadi praktikum mengenai function. Tujuan belajar ini dan mendiskusikan kegunaan function, membuat storage function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Oke, pertama function. Function adalah blok PSRQ yang membalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan dalam bentuk database seperti objek, skema untuk mengulang eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah tabel, sebuah ekspresi. Sintak penggunaan function: get or replace function name-nya apa, kemudian parameternya, model, dan return type-nya apa, kemudian is PLSQL block-nya seperti apa. Jelas. Oke, contoh. Buat kode function-nya, kemudian di load, dan source code, compile, paycode, invoke. Lihat hasilnya, function created. Ketika sudah memberikan keterangan function created, berarti fungsi yang Anda buat sudah terbuat. Ini membuat fungsi dengan menggunakan PLSQL. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script. Oke, kita akan langsung mendemokan masalah pembuatan ini. Contoh ya, di getsal.sql. Kita langsung coba, langsung mainkan saja. Oke, contoh. Ini adalah fungsinya. Tinggal dikonfigurkan aja ke PLSQL-nya, hasilnya. Oke, function created. Ini berarti menunjukkan fungsi yang kita buat berhasil kita buat, karena fungsi tersebut terbuat. Oke. Untuk mengeksekusi function, panggil fungsi sebagai bagian dari eksekusi ekspresi PLSQL. Eksekusi fungsi tersebut variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut variabel akan dikumpulkan oleh nilai perintah return. Oke, mengeksekusi contohnya. 1. Calling environment getsal function PID return visual, load dan jalankan file data serial untuk membuat fungsi. Manfaat dari user defined function dan ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh dan tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausa where untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat manipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Kita langsung coba. Create replace function tags. Oke, apakah hasilnya seperti yang digambarkan pada sini? Coba kita cek. Kopikan. Oke, hasilnya sama seperti yang digambarkan pada contoh soal. Jadi return ini yang menunjukkan nanti apa sih yang akan di return oleh function tersebut. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Jadi Anda harus membuat sebuah fungsi untuk menyimpan, hanya menerima parameter, menerima semua tipe data dari SQL yang valid, bukan tipe data SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di return merupakan sintak dari SQL yang valid yang bukan merupakan tipe data PLSQL yang spesifik. Berdasarkan pemanggilan fungsi dari eksekusi SQL. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML. Fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Memanggilan subprogram
yang sebelumnya sudah dibatasi, sudah diizinkan dalam sebuah fungsi. Oke, gini contoh berdasarkan panggilan fungsi dari ekspresi SQL. Langsung kita contohkan. Kopikan, execute, function created. Oke. Apakah hasilnya sama? Update function error. Terjadi update. Oh ya. Update employees set YML call SQL. Jadi ada kesalahan di sini. Ada N4. Oke, jadi sesuai. Dan untuk menghapus kita seperti menghapus database, drop function. Ini sangat mudah. Oke, prosedur dan fungsi atau fungsi. Ketika disuruh memilih prosedur atau fungsi, kita lihat dulu perbandingannya. Oke, ketika menggunakan prosedur, ada 3 parameter, in out parameter, declare, begin, exception. Oke, kalau function kita tinggal memanggilnya saja, kita cukup in parameter dan bisa dipanggil dimanapun, dan kita cukup membuat sekali saja, tidak perlu membuat banyak. Dan perbandingan dari prosedur dan fungsi, mengeksekusi statement dari PSSQL. Jadi perbandingannya seperti ini. Kalau fungsi harus ada return, kalau prosedur nggak boleh ada return. Tidak boleh ada satu atau banyak value, dan harus mengambilkan satu value. Oleh di deklarasi return statement harus terdiri paling tidak satu return statement. Kemudian membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance, perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Ya, dari kesimpulannya sendiri, fungsi dari SQL block mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan melakukan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan dari database dan dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax, dan umumnya pada menggunakan fungsi untuk menggunakan sebuah value. Oke, pada praktek materi hari ini, topik yang kita bahas adalah mengquery tabel database, mengquery return value akan digunakan pada SQL statement untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel yang di database. Ya, langsung masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, buat fungsi fn month hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan Mei, bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian select query. Kita langsung praktekkan. Oke. Soal nomor 1. Ini fungsinya. Oke, function created. Jadi function nama fungsi month hire date, dan yang di-return varchar 2 dari pdate. Oke, bikin. Jika pdate like Januari, maka vgen sama dengan Januari, yang mana nanti dari hasil akan ditampung oleh variabel vgen. Jika tidak, bukan Januari. Ketika kita mengeksekusi sebuah DML, oh, terjadi kesalahan ternyata di sini. Oke, kita cari kesalahannya di mana.
Oh, masih terjadi error. Kita akan betulkan selanjutnya. Oke ya. Ini coba kita betulkan. Oh, MP itu berada pada bukan tabel HR, ternyata pada Scott. Kita login sebagai Scott. Oke, kita buat fungsi lagi. Yes, function created. Kemudian kita coba melakukan DML. Nah, akhirnya keluar. Kalau kita kasih yes. Udah kan? Kita coba execute lagi. Oke. Jadi sudah lebih rapi. Ya, ini yang akan ditampilkan. Jadi yang bekerja pada bulan Januari adalah Miller, dan bulan Januari adalah Smith, Allen, Ward, Jones, Martin, Blake, Carl, Scott, King, Turner, Adams, James, Ford. Soal nomor 2. Buat fungsi event info untuk menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji ya lama. Fokus memiliki satu parameter dan menampung kode karyawan syarat kenaikan. Untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Oke. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel. Kita langsung masuk. Karena kita menggunakan tabel employees yang itu pada HR. Kita coba login menggunakan skema HR. Oke. Kita copy. Function berhasil dibuat. Tadi dapat kita lihat di sini. Return varchar 2 is oke. Ini yang akan digunakan sebagai penampung. Ya. Jadi ekspresi out teman-teman sudah paham. Kita melakukan eksekusi DML. Dan hasil yang diharapkan adalah seperti ini. Ketika departemen ID-nya adalah 50, maka naiknya adalah 5%. 50, 5%, 10 juga 5%, 20, 5%, 40 tidak ada kenaikan gaji. Karena selain itu, dan dari kenaikan itu dari gaji awal 4.900 kan naik 10%, jadi 5280. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.